Hutan Jayapura memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya adalah hutan. Hutan yang terkenal di Papua adalah hutan perempuan. Hutan ini disebut hutan perempuan karena aktivitas di hutan ini hanya dilakukan oleh kaum perempuan atau mama-mama setempat. Hutan ini dipenuhi oleh tumbuhan mangrove dengan luas sekitar 8 hektar. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah mencari bia atau kerang untuk dikonsumsi atau dijual belikan. Kedua, sungai. Sungai Mamberamo merupakan sungai terlebar di Indonesia yang terletak di Jayapura dan memiliki panjang sekitar 1000 km. Karena hal itulah, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai lain yang melintas di Kabupaten Jayapura adalah Sungai Grim, Sungai Nawa, Sungai Sermomawi, dan Sungai Wira, yang sebagian besar menuju ke pantai utara atau Samudra Pasifik. Danau. Jayapura memiliki sejumlah tempat wisata semacam Danau Sentani yang memiliki luas lebih dari 110 km persegi dan memiliki 21 buah pulau kecil. Yang menarik di Danau Sentani terdapat 29 spesies ikan tawar. 3 diantaranya merupakan spesies asli yang tidak terdapat di tempat lain. Hasil bumi. Kabupaten Jayapura memiliki luas 249.000 hektar dan 18.000 hektar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berkegiatan yang menghasilkan. Salah satu kegiatan yang menghasilkan di Jayapura adalah bertani. Produksi atau hasil bumi dari bertani di Jayapura terbesar adalah ubi jalar, beras, ubi kayu, jagung, talas, dan kacang-kacangan. Tidak hanya hasil bertani, Kabupaten Jayapura memiliki potensi pertambangan seperti nikel, biji besi, emas, batu bara, dan pasir besi. Industri. Kegiatan industri di Kabupaten Jayapura sendiri termasuk berkembang. Kabupaten Jayapura memiliki 54 koperasi dan UKM aktif dengan 4.800 anggota dan 63 pegawai. Kabupaten Jayapura memiliki 127 unit kegiatan dan bergerak di bidang industri kimia dan agro. Industri hasil hutan dan tambang dengan nilai investasi sebesar 4 miliar. Kekayaan budaya Kabupaten Jayapura terletak di Provinsi Papua, Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keanekaragaman budaya dan tradisi masyarakat Papua termasuk suku-suku asli seperti suku Dani, suku Yali, suku Lani, dan lainnya memberikan warisan budaya yang berharga. Upacara adat Festival Danau Sentani. Festival ini merupakan pariwisata tahunan yang diadakan di sekitar Danau Sentani pada pertengahan bulan Juni tiap tahunnya selama 5 hari berturut-turut. Festival ini banyak diikuti oleh turis Belanda maupun turis lokal. Festival ini diisi dengan tarian-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan pendua api, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Upacara Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Jayapura awal mulanya penetapan tanggal 24 Oktober sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat itu dibuat pada tahun 2013. Ketika itu masyarakat adat yang terkotak-kotak disatukan dalam kisah yang sama dengan penderitaan yang sama. Untuk makanan tradisionalnya yaitu papeda, ikan bungkus, sarang semut, udang selingkuh, lauk sagu, dendeng buaya. Dan untuk bahasanya di Kabupaten Jayapura, bahasa Papua atau bahasa suku setempat mungkin digunakan oleh masyarakat dengan interaksi sehari-hari. Bahasa yang digunakan selain bahasa Indonesia sebanyak 18 bahasa daerah. Namun penggunaan bahasa ini hanya terbatas pada komunitas masing-masing. Untuk hasil karyanya, Kabupaten Jayapura juga memiliki potensi hasil karya yang beragam, termasuk seni rupa tradisional, musik, tarian, dan keterampilan kerajinan tangan, noken, kerajinan kulit buaya, kerajinan kayu, mutiara, dan juga batik cendrawasih. Jayapura memiliki distrik yang memiliki jumlah sekolah, guru, dan murid terbanyak di Jayapura. Hal ini disebabkan karena Jayapura memiliki kondisi pembangunan yang paling besar karena merupakan pusat pemerintahan di Papua. Pada tahun 2019, IPM di kota Jayapura sebesar 80,19. Satu-satunya yang berada pada kategori sangat tinggi di Provinsi Papua. Yang kedua yaitu kekayaan ekonomi. Kekayaan ekonomi yang bisa dilihat saat ini, mereka memiliki akses dan kesempatan untuk menciptakan dan meningkatkan kekayaan mereka. Faktor-faktor seperti tingkat penghasilan, kepemilikan akses, kelapangan kerja, dan kesempatan usaha, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dapat menjadi indikator untuk mengukur kekayaan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota Jayapura adalah yang paling tinggi dibandingkan kabupaten kota atau kota lain di Provinsi Papua, berimplikasikan pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar disumbangkan oleh sektor tersier, di mana pedagang dan jasa serta keuangan mendominasi kontribusinya terhadap pembentukan
PDRB. Sumber mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Jayapura adalah petani, khususnya pada daerah Sentani. Namun sumber daya alam perairan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Selain bertani, Papua memiliki perkembangan industri kecil yang terdiri dari industri kimia dan agro, sandang kulit, dan aneka logam, mesin, serta elektronik. Transportasi yang pada darat, beberapa kabupaten di Provinsi Papua dapat diakses melalui jalan darat dari kota Jayapura. Selain itu, melalui jalan darat ada pula pelayanan transportasi bus antar negara, yakni ke Papua Nugini. Terminal bus di Jayapura antara lain Terminal Entrop dan Terminal Mesran. Selain itu, terdapat Bandara Udara Internasional Sentani yang terletak di Sentani, Kabupaten Jayapura. Bandara Sentani menjadi pintu masuk ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua dengan berbagai maskapai pesawat. Jayapura juga memiliki 2 pelabuhan laut, yakni Pelabuhan Yosudarso Jayapura dan Pelabuhan Porasco Jayapura. Lalu di sini ada agama. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 mencatat bahwa mayoritas penduduk kota Jayapura memeluk agama Kristen, yakni 55,72%, di mana Protestan 49,60% dan Katolik 6,12%. Kemudian sebagian besar lainnya beragama Islam, yakni 43,85%, dan sebagian kecil dari agama Buddha, yakni 0,25%, dan Hindu dan lainnya adalah 0,18%. Lalu untuk tokoh politik, menteri dan pejabat tinggi negara yaitu ada Baltasar Kambuaya, Menteri Indonesia, Rektor Universitas Cendrawasih. Lalu Billy Mambrasar, staf khusus presiden untuk periode kedua 2019-2024. Freddy Nemburi, Menteri Indonesia, Gubernur Papua Militer. Lalu ada Manuel Kaisipo, Menteri Indonesia. Yang terakhir Johanna Yembise, Menteri Indonesia, Guru Besar. Lalu ada tokoh pendidikan juga, ada Hans J. Wos Prakrik, dosen fisika teoretik ITB. Tokoh adat yaitu ada Franz Alexander Wos Prakrik, Rektor Universitas Cendrawasih. Moses Kilanggit, guru pertama asal Amungme. Lalu tokoh agama di sini ada Islam, Fatlah Daramatan yaitu Ustadz. Lalu Saiful Islam Al-Payej, Ustadz Ketua MUI cabang Papua. Lalu untuk yang beragama Kristen di sini ada Herman Awam, pendeta, Wakil Ketua Sinode GKI Papua. Kedua adalah Socrates Sofian Yoman, Presiden PGBIP West Papua. Lalu yang terakhir yaitu Benny Giai, Ketua Umum GKI Kini Papua.